pertanyaan berikutnya adalah tentang ibu bekerja. Bagaimana nih? Saya kan kerja gitu. Saya khawatir dengan tumbuh kembang anak saya gitu. Ada lagi yang menyampaikan kondisi ini dengan sambil menangis gitu. Walaupun saya sebetulnya saya harus mengeksplorasi lagi gitu. Kenapa ketika pertanyaan ini disampaikan dengan menangis gitu ya? Apakah ada kendala yang sedemikian besar di anak yang sering ditinggal oleh ibunya atau sering ditinggal oleh orang tuanya? Apakah ada kendala dalam hal lain gitu, saya nggak tahu. Tapi yang pasti saat memang kondisinya mengharuskan seorang ibu untuk bekerja, ayah kan sudah pasti kerja ya, kemudian ibu juga harus ikut bekerja juga gitu ya. Kalau memang situasinya memang harusnya seperti itu, maka pertama yang perlu dilakukan oleh si ibu adalah terima dulu ya Bu ya. Terima dulu bahwa kondisi saya mungkin tidak sama dengan kondisi ibu rumah tangga umumnya yang bisa di rumah gitu. Kalau saya seharian saya harus jauh dari anak, seharian saya harus bekerja membantu perekonomian keluarga. Nah ini di-accept dulu supaya Bunda tidak menjalani ini dengan kesedihan. Karena kalau Bunda menjalani ini dengan kesedihan, besar kemungkinan anak juga akan menjadi anak yang sedih seperti itu. Ya. Jadi pastikan di-accept dulu, diterima dulu, diikhlaskan dulu bahwa ini adalah kondisi saya begitu ya. Kondisi yang harus saya jalani. Sehingga dengan Bunda accept, Bunda terima, Bunda tenang, anak insya Allah menjadi tenang gitu ya. Jadi pertama di-accept dulu, diterima dulu kondisinya. Kemudian yang kedua adalah juga acceptance lagi, terima lagi kenyataan bahwa tentu ada konsekuensi akibat dari ketidakhadiran ibu yang tidak bisa all the time menemani anak. Tentu berbeda gitu, ibu yang selalu hadir, selalu ada mendampingi anak dengan ibu yang tidak hadir ya. Walaupun ada istilah quality time, walaupun ada istilah macam-macam, tapi pastinya ketidakhadiran ibu itu ada bedanya gitu. Nah sekarang tinggal bagaimana mengelolanya itu saja supaya keadaan tetap baik kan, poinnya itu ya ayah bunda ya. Nah poin berikutnya yang ketiga adalah jelaskan kepada anak mengapa kita harus bekerja gitu. Jadi anak perlu paham supaya anak pun mengizinkan gitu ya, anak pun bisa berdamai dengan kondisinya, dengan situasinya bahwa memang ibu saya harus bekerja karena alasan apa gitu. Kemudian yang keempat, pastinya kan anak kita di rumah bersama orang lain. Jika anak kita bersama nenek kakeknya itu biasanya sih yang diinginkan ya, yang ideal gitu, anak kita berada di rumah tapi bersama keluarga besar kita yang lain gitu, relatif lebih aman. Akan tetapi kalau kondisinya tidak demikian, mengharuskan anak kita dengan asisten atau dengan babysitter gitu, dengan pengasuh yang kita hire, kita pekerjakan, maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah pertama, pekerjakanlah pengasuh yang punya basic kasih sayang gitu. Jadi nggak terlalu penting ayah bunda meng-hire pengasuh yang pinter, bukan itu poinnya, tapi pengasuh yang punya kasih sayang. Nah itu yang perlu bunda perhatikan. Kelihatannya dia punya kesabaran gitu ya menghadapi anak-anak gitu. Jadi nggak gerasa gerusu, mau mengalah gitu. Jadi tipe-tipe yang punya kasih sayang lah, kira-kira seperti itu. Kemudian ayah bunda perhatikan juga gadget dari pengasuh kita gitu. Kalau di dalam gadget pengasuh kita itu banyak konten-konten yang tidak layak untuk dilihat oleh anak-anak, maka ini juga bisa jadi indikator yang tidak baik begitu ya. Kemudian
Berikutnya adalah kan ayah bunda sudah ikut pelatihan ini ya, baik melalui video ataupun yang kemarin sempat alhamdulillah datang langsung mengikuti pelatihan secara luring, secara tatap muka. Maka sampaikan apa yang didapat dari pelatihan komunikasi ini kepada pengasuh gitu, supaya ada keseragaman pola komunikasi antara orang tua dan pengasuh. Pengasuh juga paham bagaimana mendengarkan perasaan, karena mendengarkan perasaan ini sangat penting loh untuk tumbuh kembang anak, begitu ya. Bagaimana menghindari 12 gaya populer, jangan sampai kita sebagai orang tua paham tapi kita bekerja, anak kita diasuh oleh pengasuh yang sangat toksik, yang sangat sering menggunakan 12 gaya populer penghalang komunikasi, sehingga anak kita tumbuh kembangnya terutama mental, konsep diri dan kepercayaan dirinya menjadi tidak baik, begitu ya. Jadi pengasuh juga perlu belajar komunikasi, pelatihan komunikasi bagaimana berkomunikasi dengan anak, begitu. Kemudian berikutnya adalah dipantau terus apakah pengasuh ini bisa kooperatif, gitu ya. Jadi selama proses pengasuhan kan pasti ada dinamika. Misalnya anak sakit, anak boleh apa, anak nggak boleh apa. Misalnya kita mendapati anak kita gadgetnya sudah overtime gitu, sampaikan ke pengasuh bagaimana cara mengkontrolnya gitu ya. Kita lihat apakah pengasuh ini kooperatif atau tidak gitu. Nah jadi itu beberapa hal yang perlu diperhatikan ya Bunda ya. Poin berikutnya adalah kalau kita sudah sampai rumah ayah bunda, terutama untuk ibu yang bekerja ya, usahakan semaksimal mungkin beri quality time pada anak waktu kita di rumah gitu ya. Setidaknya bunda 1 jam lah gitu bermain dengan anak, berbincang, berdiskusi, memberikan sentuhan gitu, dan dalam waktu 1 jam itu no gadget deh gitu bunda, pokoknya main betul-betul totalitas hati, jiwa, pikirannya hadir untuk anak gitu ya. Jadi betul-betul setidaknya quality time lah 1 jam atau lebih gitu ya bersama anak. Kemudian berikutnya adalah tentu libatkan Allah juga gitu. Mintalah kepada Allah agar anak-anak kita dijaga selama ayah dan ibunya tidak bersama mereka. Doakan supaya anak kita selalu dijaga sama Allah, selalu dibimbing, selalu dikelilingi oleh orang-orang yang mencintai, menyayangi, begitu ya, selama kita tidak bersama mereka. Jadi untuk ibu bekerja, poin-poinnya adalah pertama terima kondisinya, kemudian terima bahwa kita tidak bersama dengan anak, tentu ada perbedaan. Kemudian jelaskan tujuan kita bekerja apa. Kemudian berikutnya selektif memilih pengasuh dengan kriteria-kriteria yang tadi saya sampaikan ya. Kemudian yang kelima adalah beri anak quality time saat Anda pulang kerja gitu ya. Jangan di kantor kerja, di rumah terus juga bekerja begitu ya, sehingga anak nggak sempat berinteraksi dengan Anda dengan sepenuh hati begitu. Nah, yang terakhir adalah minta kepada Allah agar anak kita selalu dijaga. Demikian ayah bunda, semoga ayah bunda yang bekerja tetap tenang menjalankan aktivitasnya, dan semoga anak ayah bunda yang bekerja juga tetap tumbuh dan berkembang dengan sebaik-baiknya. Demikian ayah bunda, semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan.